Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lahu. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri atau melaksanakan salah satu perintah yang sangat agung, yaitu salat zuhur berjamaah di masjid kampus kita yang tercinta ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan oleh Abah bahwa hari ini kita memasuki tahun baru, sudah tanggal 4 dan kita ini hari pertama masuk kerja. Pada kesempatan ini pun saya ingin sedikit berbicara tentang tahun baru. Jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara tahun baru, ini biasanya kita suka melupakan satu hal yang sebenarnya itu esensi. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada tahun baru. Tapi karena kita itu menganggapnya itu sesuatu yang biasa, sehingga dianggapnya macam taken for granted. Ya begitulah adanya. Padahal itu esensi, substansi. Kalau nggak ada itu, nggak ada tahun baru, walaupun dimeriahkan oleh orang lain. Tapi kalau itu nggak ada pada diri kita, kita nggak ada apa-apa. Apa itu? Umur panjang. Jadi kalau tahun baru sebenarnya ikatan eratnya dengan umur panjang. Kalau kita nggak punya umur panjang, walaupun tahun barunya dimeriahkan dengan meriam sekalipun, wassalam kitanya. Maka hendaknya kita berpikir setiap tahun baru datang, yang difikirkan adalah alhamdulillah, saya kok sampai tahun ini. Padahal teman-teman kita kan banyak, di kampus kita sudah banyak sekali kan. Mereka dengan kita, mereka yang sudah dipanggil oleh Allah dengan kita kan sama-sama mempertahankan kehidupan. Tapi kok kita yang dipilih oleh Allah sampai sekarang? Mereka tidak dipilih oleh Allah, mereka lebih mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan nyusul. Hanya yang pasti kita sampai tahun ini. Itu yang harus kita renungkan. Dan yang namanya umur panjang ya seperti nikmat-nikmat yang lain. Seperti nikmat sehat ya. Nikmat sehat itu kan kita baru tahu mahalnya sehat kalau kita sudah sakit. Nikmat keluarga kita baru tahu pentingnya keluarga setelah kita jauh dari keluarga. Demikian juga nikmat umur, itu pun sama. Pasti kita akan baru tahu secara pasti. Kita akan baru tahu setelah kita ini sudah kehilangan umur. Setelah jatah umur kita habis, baru kita akan tahu bahwa umur di dunia ini sangat penting. Dalam banyak surat dikatakan orang-orang yang meninggal atau yang sekarat. Salah satunya dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu.
Itu ungkapannya seperti itu. Rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Atau berikanlah aku umur lagi, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Karena waktu kita hidup di dunia kan kadang banyak sekali amal-amal yang punya kita kesempatan kita tinggalin santai-santai saja. Itu yang kayak gitu nanti akan bikin nyesal. Ya Allah, kalau tahu amal melakukan itu, dapat itu, dan melakukan itu pahalanya itu, betapa saya dulu menyia-nyiakan waktu saya santai hari-hari wae ke amal teh gitu. Itu kalau lihatnya amal pahalanya. Tapi kalau lihatnya siksaan tentu Masya Allah, kalau tahu perbuatan itu siksanya begini, wah Masya Allah saya mau istighfar gitu. La'alli arji'u la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dikatakan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ungkapannya Rabbi terus. Rabbi, ya Tuhanku, sekiranya engkau laula akhortani, sekiranya engkau berkenan mengundurkan untukku waktu, mengundurkan untukku ila ajalin qarib, waktu yang sebentar saja. Ini berarti orangnya sedang sekarat, bisa jadikan sekarat udah megap-megap gitu. Tapi ketika sekarat, dalam banyak riwayat dikatakan Allah sudah tunjukkan nih pahala begini udah tahu. Sehingga tahu balasan. Pengetahuan atau pemahaman hati itu kan cepat sekali. Jadi langsung pemahamannya cepat sekali. Beda dengan yang sekarang ini kan, mau mendapatkan ilmu harus baca lama sekali baru. Tapi kalau pengetahuan lewatnya nur begitu cepat sekali. Tunjukin, Masya Allah ternyata begini. Maka minta diundur walaupun sebentar ya. Fa'as-saddaqo, kalau ada waktu umur diundur walaupun sebentar, saya akan sedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Maka ayatnya makanya fa'as-saddaqo. Ini para ulama tafsir menafsiri kenapa yang diminta umur yang sebentar itu untuk sedekah. Di antaranya sebabnya sedekah itu adalah amal yang paling cepat bisa dilakukan. Hitungannya detik. Beda dengan ibadah lain, katakan sholat itu bisa 5 menit, 10 menit. Apalagi kalau yang harus mandi junub dulu bisa setengah jam itu baru bisa sholat. Tapi kalau sedekah 1 detik bisa dapat. Maka yang diminta fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Nah ini setelah kita atau orang-orang yang mengalami itu baru tahu betapa nikmat umur ini, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita sekarang masih dalam suasana yang nyaman, punya kesempatan yang selebar-lebarnya yang Allah berikan. Nih, pakai amal. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur yang sisa ini. Maka kaitannya kalau tahun baru adalah dengan umur panjang, anugerah umur panjang. Bagaimana kita mensikapi tahun baru? Seharusnya bagaimana kita mensyukuri umur panjang, begitu harusnya semua. Bagaimana kita mensyukuri umur panjang ini? Berarti larinya kepada bagaimana cara mensyukuri. Para ulama dalam cara-cara mensyukuri itu menjadikan 3 tingkatan. Mudah-mudahan ini cukup disampaikan. 3 tingkatan. Pertama, kalau kita mau mensyukuri itu kita harus pertama yakini, mensyukuri umur ini ya. Mensyukuri umur pertama kita harus yakini benar. Harus akui benar, harus sadari benar bahwa umur ini di tangan Allah. Harus yakin itu. Bukan umur ini bukan karena kita masih sehat, masih muda, masih ini jadi umur dikasih umur, enggak. Umur itu di tangan Allah. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap umat termasuk kita itu ada ajalnya. Ajal itu masa expire hidup di dunia. Kalau udah waktunya habis, ditajong oleh malaikat Azrail, malaikatul maut. Jadi kalau sudah waktunya tiba, walaupun masih muda, walaupun masih sehat,
Jadi nggak ada hubungan antara mati dengan sehat atau muda, tidak ada. Dan fakta banyak kan di lapangan. Saya sendiri punya tetangga masih muda, usia belum sampai 25 tahun mungkin. Wah, kuat perkosa. Ternyata apa yang terjadi? Mati dia. Apa sebabnya? Tabrakan sama sepur, sama kereta api. Kegeleng kereta api, habis dia. Masih muda. Sebaliknya saya punya tetangga yang lain, usia sudah 70 tahun lebih. Sakit di atas pembaringan saja sudah 10 tahun. Hingga sekarang belum meninggal. Sudah tua, sakit-sakitan, belum meninggal juga. Karena ajalnya belum tiba. Makanya kita hari ini kan sering dengar ada orang meninggal mati mendadak gitu ya. Itu kita harus yakin, jangan takut. Kalau memang waktunya kita meninggal malam ini, kapan aja waktunya, sudah. Umur di tangan Allah. Kadang kita kan jangan-jangan malam ini saya. Kita harus yakin umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sadari itu. Kalau kita salah sadar bisa bahaya. Itu cara mensyukurinya itu diantaranya itu, dengan menyadari bahwa umur ini di tangan Allah, saya pasrah kepadamu ya Allah. Yang kedua, dengan mengungkapkan ternyata bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas umur ini harus disampaikan, harus dikatakan nun Gusti nuhun pisan Gusti anjeun tos pahrinan umur anu dugi ka ayeuna. Terima kasih Gusti, alhamdulillah. Dalam satu hadis dikatakan innallaha la yarda 'anil abdi ayyakula aklatan fayahmadahu 'alaiha. Sepanjang hadisnya sebenarnya, tapi saya potong karena untuk memenuhi ini. Dan hadis ini mengatakan innallaha la yarda, sesungguhnya Allah sangat ridho. La-nya bukan la nafi atau nahi, tapi la taukid. Sesungguhnya Allah sangat ridho, sangat senang anil abdi terhadap seorang hamba ayyakula aklatan, yang makan lalu fayahmadahu alaiha, kemudian setelah makan dia mengatakan beralhamdulillah, mengatakan syukur, alhamdulillah, nyebut alhamdulillah. Jadi setelah makan nyebut alhamdulillah saja, itu Allah sangat ridho, hanya nyebut alhamdulillah. Apalagi umur panjang, kita jarang mensyukuri dengan ungkapan itu barangkali. Malah hadis yang lebih tegas lagi, riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hadis hasan, mengatakan man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis ini top banget. Man akala ta'aman, barang siapa yang sudah makan kemudian faqala, kemudian berkata alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ungkapan itu kan sebenarnya alhamdulillah sebenarnya. Apa pahala atau bayaran yang Allah berikan terhadap ucapan itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa orang itu diampuni. Dosa yang telah lalu diampuni. Coba, itu nikmat makan kan jauh dibandingkan dengan nikmat umur panjang. Artinya kita dikasih umur panjang, jangan sampai lupa ini umur panjang nikmat dari Allah loh. Syukurilah umur panjang. Alhamdulillah Gusti, engkaulah yang memberikan umur panjang Gusti, alhamdulillah. Itu yang kedua, tingkatan kedua. Kesadaran, kemudian yang kedua berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, dengan menggunakan umur ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang kita dapat ini kan Allah berikan. Ini kita pakai sisa umur kita. Ini sebagaimanapun juga ini sisa untuk taat kepada Allah. Sebagai ilustrasi begini saudara-saudara, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Kalau kita punya anak katakan usia SMA kelas 3, kita kasih uang anak itu. Nih Jang, artos di bapak. Terus anak itu kan pasti senang. Kemudian nggak berapa lama kemudian anak itu pulang membawa buku-buku habis dari toko buku. Lalu dia bilang, "Pah, ku aa ya, artos tos dipeserkeun ku buku iya." Kira-kira kita sebagai ayah melihat anak seperti itu gimana? Pasti senang kan? Oh iya, alhamdulillah, bagus. Karena apa? Uang yang kita berikan kepada anak kita, anak itu menggunakannya dengan cara yang benar. Kita senang itu. Tapi coba, seandainya anak itu setelah kita kasih uang, usia 33 SMA kelas 3, dia pergi, gak lama kemudian dia datang sambil membawa botol AO, topi miring, suka mabok-mabokan.
tunjukkan Pak, iyo, kumaha kira-kira Pak. Pasti si bapaknya itu kan marah. Bisa-bisa eta botol direbut, di baledokeun ka tarang nata. Coba bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Kita ini umur dari Allah, rizki dari Allah, pakaian dari Allah, tenaga dari Allah, bahkan kita tinggal di bumi Allah. Kok tega-teganya kita berbuat maksiat di hadapan Allah? Kan nggak ada yang alfa di hadapan Allah. Beda dengan anak itu paling kalau ada ayahnya kelihatan, kalau ayahnya pergi nggak kelihatan, masih nggak ekstrim. Tapi kalau kita di hadapan Allah, masa kita masih tega usia kita ini? Maka hadirin berbahagia, dalam tahun baru ini paling tidak kita kedepannya kita niatkan untuk lebih baik. Dalam hadis Al-Baihaqi diriwayatkan, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ini benar-benar hadiah dari Rasulullah SAW. Karena itu kita nih kedepannya saya berniat mau isi tahun 2021 terus kesananya saya ingin lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Itu lebih baik daripada amal kita nantinya. Niatul mu'min khairun min amalihi. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, seorang penulis, seorang Syekh Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad mengatakan begini, orang berniat itu selalu untung. Orang niat baik ya, orang niat baik selalu untung. Makanya jangan males-males berniat baik. Menghadapi tahun ke sana, 2001 ke sana, 2021 ke sana, usahakan niat yang baik. Untungnya gimana? Satu, kalau niat itu kita bisa amalkan, maka pahalanya minimal 10 kali lipat. Bisa 700 kali lipat. Bahkan bisa sebagaimana Allah maui. Itu kalau niat baik diamalkan. Sekarang kalau niat baik lalu tidak diamalkan, padahal mampu untuk melaksanakannya, hanya karena hoream dan lain sebagainya, itu pun masih dapat pahala. 1 pahalanya. Coba bayangin, niat nggak diamalkan padahal mampu, masih dapat pahala. Yang ketiga yang paling hebat sekali, kita berniat tetapi tidak mengamalkan karena keadaan kita memang nggak mampu. Tapi niat sudah benar, pas waktunya tiba mungkin kena musibah dan lain sebagainya, berarti kita hanya niat doang. Tapi kalau keadaannya seperti itu, kita dapat pahala seperti mengamalkannya. Jadi niat itu nggak ada ruginya. Oleh karena itu, marilah kita kedepannya niatkan untuk lebih baik. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan dan jamaah sekalian juga tentu bisa mengamalkan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.